Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan mengetahui tentang Customer Experience dan NPS. Mengetahui apa yang dimaksud nilai-nilai DO dalam TTW. Mengetahui implementasi dari nilai-nilai TTW, apa saja yang sesuai dengan bidang tugasnya. Klik objek yang berkedip. Gitu ya. Kita lanjutkan penjelasan detail masing-masing section ya. Oke. Klik tombol Next untuk melanjutkan. Section 1. CX, Customer Experience dan dimensi kualitas pelayanan. Pada section 1 ini, kita akan membahas 1. CX, Customer Experience. 2. NPS, atau Net Promoter Score. 3. Mengetahui nilai NPS. Tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, peserta diharapkan dapat memahami CX dan NPS, serta mengetahui cara menghitung nilai NPS. Klik tombol Next untuk melanjutkan. Section pertama tentang CX dan NPS. Pembahasan mengenai CX atau Customer Experience. Oke, kita mulai penjelasan materinya ya. Siap. Customer Experience atau yang disingkat CX adalah keseluruhan pengalaman yang dirasakan pelanggan mulai dari awal berinteraksi, menggunakan produk atau layanan sampai pelanggan memutuskan untuk berhenti menggunakan produk atau layanan terkait. Agar kita dapat menciptakan customer experience yang positif, aspek-aspek yang perlu dilakukan antara lain tangible, empati, abilitas atau reliability, responsif, assurance. Klik objek yang berkedip. Aspek ini berkaitan dengan aspek fasilitas fisik atau peralatan serta penampilan personal dari penyedia layanan. Strategi tindakan yang layak dilakukan antara lain adalah menjaga ruang kerja, apalagi yang langsung berhadapan dengan pelanggan agar tetap rapi. Lalu susunlah barang-barang dengan teratur serta berperilaku dan berpakaian secara profesional. Aspek ini berkaitan dengan tingkat kepedulian dan perhatian individu yang diberikan kepada pelanggan. Klik. Aspek ini mencerminkan kemampuan untuk memberikan apa yang dijanjikan dengan andal dan tepat serta akurat. Sebagai contoh, pelanggan ingin berlangganan akses internet cepat IndiHome. Teknisi mampu memberikan layanan sesuai dengan yang diiklankan, yakni cepat dan koneksi tidak pernah putus. Klik objek. Aspek ini mencerminkan kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat atau responsif. Agar mampu bersikap responsif, maka kita perlu menampilkan sikap positif atau can-do attitude serta mengambil langkah dengan segera untuk membantu pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka.
objek yang berkedip. Aspek ini memberikan kemampuan untuk memberikan sesuatu yang dapat dipercaya yang terjamin keandalannya. Strategi tindakan untuk mengembangkan assurance adalah berikan layanan yang asertif dengan menggunakan teknik komunikasi yang positif dan menjelaskan produk dan servis secara tepat. Klik tombol next untuk melanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah tentang Net Promoter Score atau NPS, yaitu suatu survei berdasarkan pengalaman pelanggan atau customer experience untuk mengukur tingkat kepuasan dan ketidakpuasan serta seberapa besar kemungkinan pelanggan memberikan rekomendasi terhadap layanan Telkom kepada kerabat atau kenalannya. Penilaian pelanggan terhadap produk atau jasa dengan menentukan skala penilaian 0 sampai 10. Oh, begitu ya. Jadi lebih banyak tahu nih tentang customer experience dan aspek-aspek yang mempengaruhi peningkatan nilai customer experience. Betul. Syukur kalau penjelasan tadi bisa dimengerti. Baik, kita lanjutkan penjelasan mengenai NPS. Sebelum kita lanjutkan, ayo minum dulu. Oh ya, terima kasih. Klik tombol next untuk melanjutkan. Mari kita mulai lagi ya. Siap bro? Oke bro. Tadi untuk mendapatkan nilai NPS dilakukan melalui survei ya. Kalau untuk mengetahui hasil surveinya bagaimana? Hasil skor survei NPS dibagi dalam 3 kategori, yaitu pertama, pelanggan promotor, yaitu pelanggan yang loyal yang akan memberikan rekomendasi positif kepada keluarga atau kenalannya dengan memberikan skor 9 atau 10. 2. Pelanggan pasif, yaitu pelanggan yang tidak memberikan rekomendasi ataupun celaan terhadap produk atau jasa yang dipakainya dengan memberikan skor 7 atau 8. Ketiga, pelanggan detraktor atau pencela adalah pelanggan yang kecewa dan kemungkinan tidak merekomendasikan produk atau jasa yang diterima kepada keluarga atau kenalannya dengan memberikan skor 0 sampai 6. Survei NPS dilakukan dengan memberikan satu pertanyaan yang dikirimkan kepada pelanggan untuk mendapatkan pemahaman ringkas tentang tingkat kepuasan mereka dengan produk atau layanan jasa. Jadi, untuk mengetahui nilai kategori NPS adalah kategori pelanggan promotor adalah yang berada dalam range penilaian 9 sampai 10. Pelanggan pasif adalah yang berada dalam range penilaian 7 sampai 8, sedangkan pelanggan detraktor adalah yang berada dalam range penilaian 0 sampai 6. Cara menghitung berapa NPS adalah perolehan prosentase promotor dikurangi perolehan prosentase detraktor, maka itulah nilai dari NPS. Nilai NPS pada saat ini masih jauh dari harapan, tapi bukan berarti target NPS tidak bisa dicapai. Target nilai NPS akan tercapai jika kita bersama-sama melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan dan calon pelanggan sehingga mereka mendapatkan customer experience yang wow. Oh, begitu cara mengukur NPS. Bagus juga jika kita mengetahui posisi customer experience ya. Kita jadi bisa menentukan rencana dan action untuk meningkatkan service. Betul bro. Mari kita lakukan yang terbaik mulai saat ini. Jangan menunggu berapa senyuman pelanggan yang bisa didapat hari ini. Setuju. Wah, semangat sekali. Yuk, kalau gitu kita lanjutkan bro. Klik tombol next untuk melanjutkan. Karena dari tadi kelihatan sangat menyimak apa yang aku sampaikan, sekarang aku kasih kuis. Siap? Susah-susah ya. Oke, kita mulai.
Silahkan klik tombol lanjut untuk ke soal berikutnya. Klik tombol next untuk melanjutkan. Summary. Klik tombol next untuk melanjutkan. Anda telah menyelesaikan pelatihan Section 1, CX, Customer Experience, dan Dimensi Kualitas Pelayanan. Silakan melanjutkan ke Section 2, TTW, Do, and Don't, dan Functional Do's. Section 2, TTW Do, and Don't, dan Functional Do's. Pada Section 2 ini, kita akan membahas 1. Functional Do of TTW. 2. Nilai-nilai Do, behavior. Tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, peserta diharapkan dapat memahami Functional Do of TTW dan nilai-nilai Do, behavior. Klik tombol next untuk melanjutkan. Kita ke materi section kedua, yaitu Functional Do dalam The Telkom Way atau TTW. Bro, apalagi nih TTW? Sebelum menjelaskan detail perilaku TTW, akan dijelaskan dasar terbentuknya TTW, oke? The Telkom Way adalah budaya yang dikembangkan PT Telekomunikasi Indonesia, adalah salah satu acuan dalam mengembangkan SDM yang berkualitas. Karena Telkom percaya bahwa budaya perusahaan yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan kesuksesan perusahaan. Untuk itu, Telkom terus berupaya untuk membangun dan meningkatkan budaya perusahaan yang kuat. Nah, berikut ini akan dijelaskan mengenai budaya perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Budaya The Telkom Way dibuat agar semua karyawan ataupun mitra yang bekerja di Telkom Group memiliki nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan yang mempengaruhi pemikiran, pembicaraan, tingkah laku, dan cara kerja karyawan sehari-hari yang sama untuk mewujudkan tujuan yang sama, to be the best, to be the stars, and to be the winner. Wah, bahasanya mulai tinggi nih bro. Baik, pada penjelasan berikutnya akan dijelaskan nilai-nilai Do dalam The Telkom Way yang harus dimiliki dengan bahasa dan pengertian yang lebih memudahkan kita untuk bisa sampai diimplementasikan dalam aktivitas harian. Klik tombol next untuk melanjutkan. Baik bro, pada sesi bahasan ini akan dijelaskan kenapa Telkom sangat concern pada bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai budaya TTW untuk dapat meningkatkan kualitas layanan. Bro, kenapa Telkom begitu antusias ingin menerapkan CX, NPS, dan budaya TTW kepada seluruh jajaran Telkom Group? Benar sekali, seperti yang telah diuraikan pada section sebelumnya, bahwa bisnis perusahaan kita sangat tergantung respon pelanggan. Jika customer experience pengguna produk dan layanan Telkom bagus, maka perusahaan akan terus bertahan, begitu juga sebaliknya. Jadi, maju dan mundurnya perusahaan dipengaruhi oleh seberapa besar kualitas customer experience yang dirasakan oleh pelanggan.
Tepat bro. Itulah sebabnya perusahaan sangat concern bagaimana pelanggan bisa mendapatkan wow customer experience dengan penekanan pada pemahaman nilai-nilai TTW yang dapat diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari. Baik bro, apa masih ingin terus mengetahui lebih mendalam latar belakang Telkom sangat concern terhadap customer experience? Jelas bro, nanggung nih biar lebih jelas. Oke, kita lanjut. Klik objek yang berkedip. Integrity, enthusiasm, totality. Klik objek yang berkedip. Solid, speed, smart. Klik objek yang berkedip. Imagine, focus, action. Nah, itu nilai-nilai yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh semua karyawan dan mitra di Telkom Group. Wah, sampai sebegitunya ya. Hebat. Jadi semua karyawan dan mitra Telkom Group harus memiliki pikiran, tindakan, dan ucapan yang sejalan ya. Syukurlah kamu sudah memahami apa yang saya sampaikan. Klik tombol next untuk melanjutkan. Saya perhatikan serius sekali dengerin penjelasan materi di section yang kedua ini. Kita coba kuis lagi ya. Jangan susah-susah ya. Oke, kita mulai. Silahkan klik tombol lanjut untuk ke soal berikutnya. Klik tombol next untuk melanjutkan. Summary. Klik tombol next untuk melanjutkan. Anda telah menyelesaikan pelatihan Section 2, TTW, Do, and Don't, dan Functional Do's. Silahkan melanjutkan ke Section 3, Content Behavior. Section 3, Content Behavior. Pada Section 3 ini, kita akan membahas 1. Technician Assurance. 2. Identifikasi perilaku terhadap keinginan pelanggan. Tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran Technician Assurance, diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan nilai-nilai The Telkom Way atau TTW saat berinteraksi dengan pelanggan. Klik tombol next untuk melanjutkan. Bagaimana bro?
kita lanjutkan ke materi bagaimana budaya TTW ini dalam penerapan operasional pada fungsi pekerjaan sebagai Technician Assurance. Technician Assurance adalah petugas yang tugas utamanya melakukan penjualan produk dan jasa IndiHome kepada pelanggan. Oke bro, semakin menarik nih bagaimana seorang Technician Assurance berperilaku sehari-hari. Baik, tapi sebelum menjelaskan perilaku apa saja yang harus dimiliki dan dilakukan oleh Technician Assurance sesuai dengan nilai-nilai TTW, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang kondisi nyata produk dan jasa IndiHome yang dirasakan pelanggan. Oh ya? Memang apa yang diharapkan oleh pelanggan dari produk dan jasa IndiHome? Nah, untuk itu kita lanjutkan ya. Klik tombol next untuk melanjutkan. Baik bro, kita lanjutkan ya. Siap. Jadi, setelah kita bahas tentang budaya perusahaan dan apa yang boleh dan tidak boleh dalam TTW, sekarang adalah apa yang melatar belakangi perusahaan sangat antusias dan concern terhadap implementasi nilai-nilai TTW untuk meningkatkan customer experience dan NPS. Ya bro, apa sih yang melatar belakangi hal ini? Dari hasil analisa survei NPS di beberapa lokasi dapat disimpulkan bahwa pelanggan sangat menginginkan layanan produk dan jasa Telkom seperti di bawah ini. Fast atau cepat, pelanggan ingin layanan yang cepat. Reliable atau handal, pelanggan ingin produk dan jasa yang handal. Convenient, mudah, pelanggan mudah dalam menerima layanan, sederhana dan menyenangkan. Inovatif, inovasi, layanan menggunakan teknologi baru, melakukan cara-cara baru. Klik tombol next untuk melanjutkan. Perilaku TTW yang pertama adalah integrity. Pertama, disiplin dalam semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan, waktu, prosedur dan instruksi kerja, data, juga spek teknis. 2. Tidak menerima tips, imbal jasa. 3. Bersikap sopan dan ramah terhadap pelanggan dan rekan kerja. 4. Tidak merugikan dan mencemarkan nama baik perusahaan. 5. Menyampaikan informasi dan tahapan terkait layanan kepada pelanggan. 6. Mentaati dan melaksanakan Code of Conduct bagi semua unit yang terkait setiap hari. Lanjut bro. Klik tombol next untuk melanjutkan. Perilaku TTW yang kedua adalah enthusiasm. Pertama, datang lebih awal untuk mempersiapkan pekerjaan dan janji dengan pelanggan. 2. Semangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 3. Menuntaskan order pagi sebelum pukul 12 siang dan order siang sebelum pukul 5 sore. 4. Meminta tambahan work order jika work order sebelumnya sudah selesai. 5. Selalu memiliki cara berpikir bahwa kita bekerja adalah prestasi. Lanjut lagi ya bro. Klik tombol next untuk melanjutkan. Perilaku TTW yang ketiga adalah totality. Pertama, melakukan semua pekerjaan dengan senang hati
guna mencapai tujuan yang ditargetkan perusahaan. 2. Tidak mudah menyerah ketika menemukan masalah di lapangan dan berusaha mencari solusi. 3. Bersedia memberikan pelayanan di luar jam kerja dan penuh tanggung jawab. 4. Meningkatkan skill untuk pengembangan diri dan produktivitas serta berbagi ilmu kepada sesama teknisi. 5. Tidak pilih-pilih dalam bekerja dan bersedia ditempatkan di mana saja. Bagaimana bro? Jangan bengong. Enggak lah, justru menarik sekali dengernya. Sampai begitu detailnya ya. Memang nilai-nilai perilaku TTW ini dibuat untuk memudahkan pegawai dalam mengimplementasikan pada pekerjaannya sehari-hari. Mari kita lihat nilai-nilai TTW selanjutnya. Klik tombol next untuk melanjutkan. Perilaku TTW yang keempat adalah speed. 1. Cepat dalam mengindikasi penyebab dan masalah atau keluhan dari pelanggan. 2. Melakukan pemasangan atau perbaikan dengan cepat dan merespon apa yang diinginkan pelanggan. 3. Menyelesaikan work order dengan waktu di bawah tolak ukur. 4. Tepat waktu sesuai janji dengan pelanggan. Terus lanjutkan bro. Klik tombol next untuk melanjutkan. Perilaku TTW yang kelima adalah smart. Pertama, mengetahui dan mampu menjelaskan produk IndiHome dan keunggulannya terhadap produk kompetitor kepada pelanggan. 2. Berpikir kritis dan kreatif terhadap berbagai kendala yang ada di lapangan dengan cara baru. 3. Menetapkan dan mendahulukan pekerjaan sesuai skala prioritas. 4. Mampu mengatur WO yang sudah ada di aplikasi My IndiHome Teknisi. Lanjut lagi ya bro. Klik tombol next untuk melanjutkan. Perilaku TTW yang keenam adalah action. Pertama, melakukan analisa dan evaluasi setiap hari terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan agar jadi lebih baik. 2. Sharing info dan eskalasi kepada TL atau SM jika ada kendala yang harus dikerjakan oleh tim lain. 3. Memastikan seluruh WO tertangani hari ini. 4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dan beradaptasi dengan cepat jika terjadi perubahan rencana dari manajemen. Demikian bro, penjelasan section yang ketiga. Jadi mudah-mudahan dari penjelasan section pertama sampai ketiga bisa menambah wawasan kita. Klik tombol next untuk melanjutkan. Nih bro, seperti section sebelumnya, aku mau kasih kuis untuk section yang ketiga. Gimana? Siap? Oke siap bro. Mudah-mudahan bisa jawab. Kita mulai ya. Jawaban Anda salah. Silahkan klik tombol coba lagi. Silahkan klik tombol lanjut untuk ke soal berikutnya.
Jawaban Anda salah. Silahkan klik tombol coba lagi. Klik tombol next untuk melanjutkan. Summary. Klik tombol next untuk melanjutkan. Selamat, Anda telah menyelesaikan pelatihan Digital Learning Modul CX Transformation, Program Behavior Skill, Technician Assurance. Selanjutnya, silakan mengisi UBPP dan post-test.